Selamat siang sahabat Nova. Perkenalkan, saya Dionisia Mayang, biasa dipanggil Mayang. Saya adalah editor Nova yang akan menemani sahabat Nova untuk ngobrol-ngobrol dalam Ngopi Bareng Nova seputar menu Ramadan lezat dan ramah lingkungan bersama Yayasan WWF Indonesia dan Sinar Medo. Pada 21 April 2021, Nova bekerja sama dengan Yayasan WWF Indonesia mengadakan Ngopi Bareng Nova dengan topik menu Ramadan lezat dan ramah lingkungan, selaras dengan kampanye Beli yang Baik yang diinisiasi Yayasan WWF Indonesia untuk mendorong perubahan gaya konsumsi kita sehari-hari menjadi lebih bertanggung jawab secara lingkungan, sosial, dan ekonomi. Nah, sahabat Nova, sebelum kita ngobrol-ngobrol tambah ilmu, saya perkenalkan dulu 3 narasumber kita hari ini. Yang pertama adalah Chef Ruri Pratama, Technical Field Supervisor Sinar Medo. Yang kedua ada Chef Reginald Iskandar, Technical Application Manager dari Sinar Medo. Selain Chef Ruri dan Chef Regi yang telah standby di dapur sajian sedap, ada juga Bapak Haryanto Makmur, Marketing Manager Sinar Medo. Halo, selamat siang, Mbak Mayang. Halo, siang Pak. Apa Ya. kabar Pak? Baik, semoga semua sehat-sehat, para sahabat-sahabat Nova. Sahabat Nova, semuanya sehat juga ya Pak ya. Betul, semua sehat-sehat. Baik. Namun sebelum kita mulai masak-masak, kita ngobrol terlebih dahulu dengan Mbak Megi dari WWF Indonesia. Baik, terima kasih banyak Mbak Mayang dan rekan-rekan Nova. Juga saya ucapkan salam ke rekan-rekan dari Sinar Medo. Senang sekali bisa bersama dengan rekan-rekan semua di kesempatan Ngopi Bareng Nova kali ini. Saya dari WWF Indonesia ingin sharing mengenai kampanye Beli yang Baik yang menjadi tema acara Ngopi Bareng Nova kali ini, dan apa sih hubungannya dengan hidangan Ramadan yang lezat dan ramah lingkungan. Kenapa beli yang baik? Mengapa kita harus beli yang baik? Rekan-rekan pasti tahu ya bahwa sekarang ini kita banyak sekali dihadapkan pada isu-isu lingkungan. Permasalahan lingkungan yang paling kita sering dengar tentunya adalah permasalahan sampah, kemudian permasalahan polusi plastik. Dan yang lebih mendahului lagi sebelum itu adalah pemanasan global yang itu juga masih berlangsung hingga saat ini, hingga memicu terjadinya perubahan iklim. Jadi melalui kampanye Beli yang Baik ini kita berusaha memperkenalkan adaptasi kebiasaan baru. Apa adaptasi kebiasaan baru yang harus kita lakukan? Yaitu adalah beli yang baik. Nah, beli yang baik itu apa aja sih? Ada 6 aksi beli yang baik. Kita coba telah satu-satu. Beli yang perlu. Nah, beli yang perlu ini artinya adalah supaya kita memprioritaskan mengkonsumsi barang-barang yang memang menjadi kebutuhan kita. Lalu berikutnya beli yang lokal. Kenapa penting untuk beli yang lokal? Karena dengan membeli produk lokal, pertama kita bisa mengurangi jejak karbon yang dihasilkan dari kalau kita mendatangkan suatu produk dari luar negara kita. Lalu beli yang alami. Nah, tadi saya sampaikan membeli produk yang alami tidak hanya sehat bagi kita gitu ya. Membeli produk yang alami ini maksudnya yang mengandung minimum kandungan kimia buatannya. Lalu beli yang awet. Nah, beli yang awet ini kita pesannya adalah supaya kita juga menghemat sumber daya gitu. Beli yang eco-label. Nah, ini yang menarik yang akan kita bahas pada hari ini gitu ya. Apa sih eco-label itu? Jadi eco-label itu sebenarnya semacam sertifikasi gitu ya yang menjamin suatu produk itu dihasilkan dengan cara yang bertanggung jawab dan dari sumber yang berkelanjutan. Salah satu eco-label yang akan kita bahas pada hari ini adalah eco-label untuk minyak kelapa sawit, yaitu RSPO atau kalau kepanjangannya adalah Round Table on Sustainable Palm Oil gitu. RSPO ini adalah eco-label yang diperkenalkan atau dikampanyekan untuk produk-produk turunan dari minyak kelapa sawit yang banyak banget sebenarnya gitu. Hampir
sebagian besar produk yang kita konsumsi itu pasti menggunakan minyak kelapa sawit gitu ya. Terakhir pesan beli yang baik yang terakhir adalah mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana apanya nih gitu kan? Mau dibawa kemana sampahnya? Jadi ini kita bicara soal pengolahan sampah, reduce, reuse, recycle, 3R. Nah, kalau tadi sudah mendengarkan dari Mbak Meggy juga sudah sebutkan ada produk RSPO. Kita akan tahu lebih lanjut apa sih itu di bincang-bincang kita dengan Bapak Haryanto, Chef Ruri, dan Chef Reggy. Betulnya apa sih maksud dari Sinar Medu menggunakan eco-label RSPO? Lalu apa sih artinya bagi produk Mother's Choice ini? Ya, jadi sebetulnya Sinar Medu mulai dengan produk RSPO ini karena kita ekspor produk kita ke luar dan orang di luar, kebetulan di luar negeri butuh produk yang harus ada RSPO-nya karena mereka sudah mulai mengenal mengenai lingkungan segala macam begitu ya. Jadi kita udah sejak tahun 2013 udah menggunakan minyak RSPO ya, kelapa sawit RSPO. Jadi kita kepengen berharap supaya suatu ketika rakyat Indonesia lebih peduli dengan lingkungan karena kan kita seperti Mbak Meggy tadi bicarakan banyak bencana segala macam karena kita pun juga ikut berkontribusi merusaknya barangkali tanpa kita sadarin sebetulnya ya Mbak Mayang gitu. Petani pun juga akan mendapatkan nilai tambah dengan mempunyai sertifikat RSPO-nya itu juga. Nah, lewat Ngopi Bareng Nova ini akan dibagikan menu Ramadan yang lezat serta ramah lingkungan, yaitu nastar. Tak hanya itu, kita juga tahu tips dan trik apa saja dalam membuatnya. Nah, langsung ke Chef Reggy dan Chef Ruri yang sudah ada di dapur nih, sahabat Nova. Nah, boleh diceritain nggak, Chef, resep makanan yang akan didemonstrasikan oleh Chef ini? Apa sih, Chef Reggy? Nastar ini memang kue yang paling populer di setiap hari raya, ya. Cuman buatnya juga banyak trik-trik yang perlu kita perhatikan supaya hasilnya sempurna. Salah satunya pakai Mother Choice. Langsung kita bikin ya, langsung dipraktekin ya. Bahan A kita siapkan Mother Choice ya, Mother Choice margarin. Langsung saya masukin ya. Ya, kita masukkan Mother Choice-nya. Kemudian kita bisa masukkan gula halus. Ini gula halus ya. Gula halus. Nah, terus kemudian susu bubuk. Bubuk. Nah, ini diaduk dulu. Karena resep nastar tuh basic banget ya. Resep itu hampir semua rata-rata sama. Tapi tahapannya yang paling penting ya. Jadi bahan A ini kita aduk ya, asal tercampur saja. Ini sudah tercampur rata ya? Tuh, sudah tercampur rata. Gimana lihat nih? Bisa di close up ya. Nah, ini. Campur rata saja. Ya. Campur. Kemudian masukin kuning kita telur. siapkan kuning telur. Nah, 1 butir. 1 butir ya, Chef. Kalau sahabat Nova bikin dalam jumlah banyak, sebaiknya semua ditimbang telur ya, karena telur ada yang gede ada yang kecil. Kemudian kita masukkan lagi bahan C ya, itu tepung terigu, protein rendah, supaya dia menghasilkan nastar yang kalau di mulut langsung lumer. Itu Ya. yang dicari-cari. Chef. Nah, ini aduknya juga jangan sampai terulai nih ya. Kalau Apa tuh Chef, jangan terulen? jangan sampai kalis ya, asal ya, jadi nggak sampai terbentuk protein glutennya. Iya, benar. Jangan terlalu banyak diaduk. Ya, ini masukkan bertahap. 3 kali lah prosesnya. Ya, kurang lebih 3 kali ya, Chef Ruri ya. Kita siapin nanasnya yang sudah kita buat. Nah, setelah ini saya timbang ini 5 gram. Saya timbang 5 gram, kemudian adonan juga saya timbang nanti 8 gram. Ini udah saya bulet-buletin ya. Gampang kan? Sudah dibuletin seperti ini. Ditekan, dikasih tanda. Nah, ini nekannya juga penting nih, sahabat Nova. Nih. Jangan pakai nafsu. Jebol ya. Iya, ntar biasa tembus ya. Kira-kira aja ya, Chef. Iya. Gitu. Ya, seperti itu. Nah, ini udah saya buletin ya. Ya. Nah, Langsung di oven. oven. Pasti ada yang nanya lagi nih. Chef,
Ovennya berapa suhunya? Nah, Langsung itu saya jawab udah lagi. klasik. Itu Ovennya pertanyaannya umum ya. suhunya 130 sampai 150. Nah, mungkin Bakarnya kurang pertanyaan lebih lagi sekitar nih, Chef. 18 sampai 20 menit. Oh, oke. Nah, ini untuk polesannya. Mm-mm. Untuk polesannya, kita menggunakan kuning telur. Ya, di resepnya ada Mm-mm. kuning telur ditambahkan minyak salad. Satu kuning telurnya. Terus saya tambahin minyak saladnya ya, sekitar 3 sampai 4 gram. Karena telurnya bukan omega, warna telurnya kuning-kuning pucat. Oke. Pasti orang nanya, Chef kok bisanya warnanya orange-orange gitu ya? Mm-mm. Jadi cantik Ya. gitu. Kayak seperti yang di depan nih, gitu kan. Mm-mm. Nah, itu bisa kita tambahkan pewarna kuning telur. Sama ekyok ya, pewarna telur ya. Ini saya biasa kasih Oke, sekitar 7 seberapa tetes. banyak nih? Oke. 7 tetes. Tapi saya kasih 5 dulu, karena kan kuning telur tuh beda-beda. Nah, ini kalau dia udah ada mulai kuning-kuning, Mm-mm. ya itu dia udah pas nih. Diangkat keluar dari oven sebelum dipoles. Didinginkan dulu 20 menit sampai 30 menit. Seperti ini. Wah. Hasilnya seperti ini ya, Chef. Ketika dibelah. Betul. Jadi pas nih filling nanasnya nggak kering dimasaknya. Jadi sahabat Nova perlu perhatikan pada saat bikin selai nanasnya itu nggak ada ya? kentalnya harus pas. Terima kasih Chef Regi dan Chef Ruri sudah bagi-bagi ke kita gimana resepnya, apa aja resepnya, cara bikinnya seperti apa, lalu banyak banget tadi rahasia-rahasia dari Chef Ruri dan Chef Regi. Nah, kita akan lanjut menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Nova yang udah hadir ini. Dari Mbak Nabila di Surabaya, pertanyaannya, Chef aku bikin nastar kok ada yang keras ada yang rapuh, mohon tipsnya biar padat apanya yang kurang. Nah itu tadi tuh. Yang pertama pakai timbangan. Ya. Jangan kira-kira. Jangan Nanti hasilnya kira-kira. Atau pakai gelas. Oh ini ukuran cup. Nah cupnya mana dipakai? Ya jadi Belimbing dulu Chef ya. gelas Gelas belimbing. belimbing. Oh ini gelas teh. Tawar ya di yang warteg. penting pakai Ya. itu terus ya Chef ya. Selalu menggunakan takarannya. Ibu Rina di Jember, pertanyaannya, kita lanjut ke Mbak Maggie, Chef. Mbak Maggie, Oke, bahan-bahan apa aja sih Mbak untuk meminimalisir atau mengganti bahan yang bisa merusak lingkungan seperti Oke. plastik dan kertas? Untuk bahan-bahan yang lebih ramah lingkungan gitu ya, kita mulai dari contohnya produk dari Mother's Choice ini ya. Margarin yang diberi eco-label RSPO. Jadi itu salah satu contoh produk yang ramah lingkungan karena dengan menggunakan eco-label itu berarti minyak kelapa sawit yang digunakan untuk menghasilkan margarin Mother's Choice itu dia sudah produksinya sumbernya lestari gitu, maksudnya kebun kelapa sawitnya dia tidak dibuka secara sembarang gitu kan, lahannya tidak dibakar gitu, terus kemudian dia juga menjaga keanekaragaman hayati hewan-hewan langka di sana gitu kan. Lalu juga cara produksinya pun juga dia bertanggung jawab, dia memperhatikan kesejahteraan pegawai, dia memperhatikan kesejahteraan lingkungan. Nah ini tuh lagi ditunjukkan, semoga teman-teman bisa lihat semua. Ada eco-labelnya yang hijau, bentuknya seperti pohon gitu ya, benar. Di situ ada sertifikat halal juga, ada eco-label RSPO juga gitu. Nah, ini salah satu contoh produk yang lebih baik untuk lingkungan, bisa dikenali dari eco-labelnya. Nah, sahabat Nova, nggak terasa ngopi bareng Nova mengenai menu Ramadan lezat dan ramah lingkungan ini dilaksanakan. Terima kasih sudah mengikuti acara sampai selesai ya, sahabat Nova. Jangan lupa juga untuk selalu mengikuti kanal sosial media Nova yang detailnya bisa sahabat Nova sekalian lihat di layar ya. Tak lupa juga untuk terus ikuti kanal sosial media WWF untuk informasi seputar beli yang baik lainnya. Nah, sahabat Nova, saya Dionisia Mayang dan seluruh tim Nova yang bertugas hari ini pamit. Selamat sore dan sampai jumpa.